Shalom, Bapak, Ibu, dan anak muda yang dikasih Tuhan. Sukacita rasanya bisa menyapa kembali dalam Remas STMJ, Renungan Malam Singkat, Kamis 12 Februari 2026, dengan tema Menembus Batas, Menjemput Mukjizat. Mari kita awali permenungan malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada malam ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan Injil hari ini sungguh menginspirasi, di mana iman seorang ibu, wanita Yunani, kebangsaan Siro-Fenisia, yang sangat mendalam dan sangat percaya. Menembus batas, menjemput mukjizat. Bagaimana rasanya Bapak Ibu, kita mendapat mukjizat yang menurut logika itu tidak masuk dalam logika kita. Itulah cara kerja Allah dengan ajaib. Hidup dengan iman yang teguh, kuat, dan kita rawat, kita hidupi, pasti mukjizat turun atas kita. Seperti pada Injil Markus, bab 7, ayat 24-30, menceritakan bagaimana perjumpaan Yesus dengan ibu seorang Yunani, kebangsaan Siro-Fenisia, yang meminta kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan roh jahat. Ibu ini berani melampaui batas budaya dan agama demi menemui Mesias, demi menembus batas, menjemput mukjizat. Di mana pada waktu itu Yesus pergi ke daerah Tirus, wilayah non-Yahudi, untuk mencari ketenangan. Namun kedatangannya diketahui oleh seorang ibu dari kebangsaan Siro-Fenisia. Ibu ini tersungkur di kaki Yesus, memohon agar dia mengusir setan dari anaknya. Dan terjadilah dialog seperti remah-remah. Yesus memberikan jawaban yang terdengar keras di ayat 27. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan ibu menjawab dengan cerdas dan rendah hati pada ayat 28. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Hasilnya, karena imannya yang teguh, Yesus mengabulkan permintaannya secara jarak jauh. Setan keluar dari anaknya saat itu juga. Mukjizat terjadi. Penyembuhan didapatkan tanpa kontak fisik atau kehadiran Yesus di lokasi. Ini membuktikan bahwa kuasanya melampaui ruang dan waktu. Hanya dengan firman-Nya, mukjizat ini terjadi. Dengan iman yang tangguh dan dengan memohon, dengan tersungkur, dengan doa, meminta dengan sungguh, mampu menembus batas. Inilah kuasa Allah dan mukjizat pun terjadi. Ini mengajarkan iman yang sungguh percaya dan dengan doa yang tekun dan tidak mudah menyerah. Di tengah hambatan, pasti akan membuahkan hasil. Kisah ini Bapak Ibu memberikan beberapa teladan yang bisa kita hidupi dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama, kegigihan yang pantang menyerah. Meskipun tampaknya mendapat penolakan di awal, ibu ini tidak pernah menyerah. Ia terus mengejar Yesus. Ini mengajarkan kita untuk taat, tekun,
dan setia dalam doa, seperti yang kita dengar dalam lagu Mukjizatmu Nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Inilah doa yang setia dan tekun, taat dan penuh penyerahan diri, penuh mukjizat. Apakah saya dan Bapak Ibu semua terus tekun dalam doa, walaupun jawaban doa serasa tak ada jawabannya? Doa seperti kering, hambar, serasa jauh dari jawaban Yesus. Dan teladan kedua adalah kerendahan hati yang sungguh sangat mendalam. Ia tidak merasa terhina oleh perkataan Yesus. Sebaliknya, ia mengakui kedaulatan Tuhan dan merasa bahwa remah-remah berkat dari Tuhan sudah lebih dari cukup untuk memulihkan hidupnya. Dan teladan yang ketiga adalah iman yang cerdas. Ia mendengarkan firman Tuhan dengan cermat dan meresponnya dengan hikmat. Ia percaya sepenuhnya bahwa Yesus sanggup karena Allah ajaib dan dahsyat. Menembus batas harga diri ketika Yesus menguji dengan perumpamaan tentang anjing dan roti. Perumpamaan ini tidak merasa tersinggung atau mundur. Ia merendahkan dirinya demi kesembuhan anaknya. Dari renungan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya simpulkan, mari kita semangat terus menghidupi iman yang militan dan penuh pengharapan. Kita yakin dan percaya dengan iman yang aktif, dengan disertai tindakan, dan tetaplah penuh kerendahan hati. Walau kadang jawaban doa jauh dari harapan, karena saya yakin dan percaya tiap kata yang ada dalam doa, Roh Allah bekerja. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini. Refleksi kita, karena iman wanita ini anaknya sembuh. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita juga memiliki iman yang tangguh dan mendalam kepada Yesus? Saya tutup Bapak Ibu yang dikasihi Allah dengan sebuah pantun. Pergi ke laut memukat ikan. Ikan didapat di waktu fajar. Langkah berani terus jalankan. Iman tangguh membuat mukjizat terpancar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.